Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Lembaga internasional ramai-ramai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri akibat lesunya manufaktur mengakibatkan gelombang PHK terjadi. Bahkan dikhawatirkan masih ada gelombang PHK susulan. Hal inilah saudara yang membuat laju konsumsi juga sulit terdongkrak hingga pertumbuhan ekonomi ramai-ramai dikoreksi ke bawah. OECD saudara dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2025 menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan. Nah, artinya saudara, sudah 2 kali OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi. Yang menarik saudara, OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman. Di Sapa Pagi saudara, pengusaha juga berkali-kali bilang beban bunga kredit untuk modal usaha di dalam negeri terlampau mahal. Kondisi ini berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta. Ini saudara adalah faktor di luar perang dagang global meski terkait. Siapa lagi? Kita ke data selanjutnya. Di 2 bulan sebelumnya saudara, ini versi Bank Dunia ya. Jadi Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 juga menggunting proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% untuk 2025. Nah, ini masih kata Bank Dunia ya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di kisaran 4,8% tahun 2026 sampai 2027. Ketidakpastian kebijakan global lalu hambatan struktural domestik memberi tekanan pada ekonomi. Yang menarik juga, Bank Dunia melihat penurunan produktivitas sebagai isu jangka menengah. Pertumbuhan produktivitas total Indonesia tercatat turun dari 2,3% menjadi 1,2% antara rentang waktu 2011 sampai 2024. Apakah ini hanya karena manufaktur lesu atau karena banyak Harpitnas? Kita nanti akan tanya ke ekonom. Nah, kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Nah, kalau ini versi IMF di 2026 ya, yang rilis pada Januari. International Monetary Fund atau IMF juga menjadi lembaga dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi ini 4,7% dalam World Economic Outlook April 2025. Tapi memang saudara, pertumbuhan ekonomi dunia dan sebagian besar wilayah di dunia ini juga diturunkan akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. Kita ke data selanjutnya. Oke, ini adalah data soal penduduk miskin versi Bank Dunia yang bertambah. Nah, ini penghitungnya adalah bagaimana total penduduk. Ini 285,1 juta orang. Nah, $1 Amerika Serikat PPP atau Purchasing Power Parity ini setara Rp5.933.000. Nah, di edisi April saudara, ini acuan paritas daya belinya itu adalah 6,85 USD atau 40.000. Jumlah orang miskinnya ada 171,91 juta. Nah, ketika bulan Juni atau edisi Juni itu acuan paritas daya belinya adalah $8,3 Amerika atau setara dengan 49.000. Jumlah orang miskinnya naik lagi jadi 194,4 juta. Nah, ini bisa dikatakan saat ekonomi dikoreksi turun, sedangkan harga-harga serba naik, Bank Dunia juga bilang kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia naik. Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Kembali di Kompas Bisnis saudara, jadi haruskah terima saja proyeksi ekonomi yang diturunkan oleh lembaga dunia atau perlu upaya cepat yang dilakukan pemerintah untuk mengungkit ekonomi, terutama mencegah kelas menengah makin jatuh? Kompas Bisnis akan bertanya ke ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samprin. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi Mbak Okta. Pak Wijayanto, kalau tadi kita melihat di segmen sebelumnya, ini rame-rame OECD, Bank Dunia, IMF, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, angkanya hampir sama. Bisa diterimakah
atau memang karena pemerintah selama ini kan mengklaim ekonomi kita resilient. Benarkah demikian, Pak? Ya, kalau tiga lembaga yang sangat kredibel, yang memang setiap tahun mengukur pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia, mengeluarkan angka yang hampir sama, ya ini adalah angka yang sangat solid, sangat robust, sangat kredibel. Apalagi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi versi BI itu 4,6 hingga 5,4. Artinya 4,7% itu masih dalam range proyeksi BI. Dan biasanya saya melihat secara historical range bawah prediksi BI itu yang relatif valid. Nah, kalau kita mengklaim bahwa ekonomi kita resilient, ya betul, ekonomi kita resilient. Kenapa? Karena sekitar 60% GDP kita itu disupport oleh konsumsi rumah tangga. Makan, kemudian belanja rumah tangga, yang kondisi baik atau buruk itu harus tetap di spending, gitu ya. Jadi masyarakat berusaha keras tetap untuk mempertahankan konsumsinya, gitu ya, karena ini disebut resilient. Tapi begini, ada fenomena yang membuat kita harus hati-hati, karena konsumsi itu hanya bisa jalan ketika masyarakat punya daya beli. Nah, kalau kita melihat daya beli sejak 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu, ini terus diantam dengan berbagai fenomena. Salah satu yang paling kasat mata adalah deflasi, yang ini menggambarkan daya beli yang menurun. Hingga sekarang, tren PHK yang masih terus berlanjut juga mengkhawatirkan sesungguhnya. Kendati pun sudah dibantu dengan insentif Januari, Februari, pertumbuhan ekonomi year on year kuartal kedua masih 4,87%. Kemudian Juni, Juli ada insentif lagi, yang saya rasa tetap tidak akan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan. Oke, ini kayaknya harus jadi perhatian nih kalau tadi sebetulnya angkanya dari tiga lembaga ini ya nggak beda jauh sebetulnya dengan apa yang diprediksi oleh Bank Indonesia sendiri ya Pak ya. Oke Pak, jadi kalau dilihat dari data-data yang dirilis begitu, siapa sebetulnya yang punya kepentingan atau sederhananya gini, untuk siapa sih sebetulnya data pertumbuhan ekonomi ini berbicara? Jadi data ini objektif saja. Jadi tiga lembaga besar dunia itu memotret apa adanya. Untuk siapa tergantung siapa yang memanfaatkan. Kalau ekonom untuk membuat analisis, kalau pemerintah untuk membuat kebijakan, kalau investor untuk membuat rencana investasi. Mereka tentunya suka berinvestasi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi karena mata uangnya cenderung stabil atau bahkan menguat. Yang kedua, return on investasinya juga lebih tinggi. Jadi tergantung siapa yang memanfaatkan. Data-data ini menurut saya objektif saja, memotret fenomena, memotret situasi apa adanya. Tapi memungkinkan nggak Pak, misalnya dari perhitungan, terus kemudian karena ini mungkin misalnya angkanya berbeda begitu dengan Bank Indonesia, artinya pemerintah melihat oh ini mungkin ada indikator yang berbeda nih yang nggak bisa dibaca atau adaptasi untuk di dalam negeri. Saya rasa begini, pemerintah harus melihat informasi ini dari sisi positifnya. Ini sebagai benchmark, sebagai referensi untuk bekerja lebih keras lagi. Apalagi target pemerintah kan tahun ini tumbuh 5,4%. Dan faktanya beberapa lembaga besar itu proyeksinya jauh di bawah angka itu. Nah, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan-kebijakannya yang selama ini tidak terlalu menyasar kepada penciptaan daya beli, penciptaan lapangan kerja, harus diarahkan ke sana. Karena situasi kita sebenarnya sudah sangat perlu mendapatkan perhatian, belum kritis tetapi mengarah ke sana. Oke. Nah Pak, kalau kita bicara soal rame-rame proyeksi ekonomi, pertumbuhan ekonominya angkanya diturunkan, kalau berbicara soal bagaimana produktivitas pekerja, ini kan kalau data ILO pada 2023 menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia ini hanya $14 Amerika Serikat per jam kerja, jauh di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Apakah produktivitas itu ikut menyumbang perlambatan ekonomi ini? Jadi core dari pertumbuhan ekonomi, core dari ukuran kue ekonomi, core dari GDP per kapita, produktivitas dari tenaga kerja. Jadi negara dengan produktivitas yang rendah, pasti pertumbuhan ekonominya juga tidak bagus, mata uangnya juga cenderung melemah. Jadi produktivitas ini justru variabel kunci
dari semua variabel yang sering kita bahas. Kalau pemerintah bisa mendongkrak, kita semua bisa mendongkrak produktivitas tenaga kerja kita, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, kemudian kemiskinan secara hampir otomatis juga akan mengalami penurunan. Jadi angka produktivitas ini angka yang sangat kunci. Bahkan Mbak Okta, kalau saya melihat angka produktivitas menurut ILO, ini kan ILO memotret total GDP dibagi dengan jumlah pekerja, begitu ya. Tapi kalau kita fokus ke sektor manufaktur saja, angkanya belum dihitung, tapi prediksi saya posisi kita lebih menyedihkan. Karena kita cukup terbantu dari sisi produktivitas ini karena ada sektor-sektor seperti tambang yang besar, tenaga kerjanya sedikit, ini mendongkrak hitungan produktivitas itu. Kemudian juga CPO, ini juga mendongkrak perhitungan produktivitas itu. Tapi kalau coba kita potret di manufacture saja, ranking kita di level dunia, saya rasa kemungkinan besar akan lebih rendah lagi. Oke, nah tapi kalau misalnya bicara gini Pak, misalnya produktivitas kita bisa dikatakan masih di bawah dari negara lain. Apakah ini karena kondisi itu tadi manufaktur yang lesu atau sebetulnya banyak Harpitnas, Hari Kejepit Nasional dan juga cuti bersama kalau kayak bulan ini kan udah lumayan nih gitu banyak Harpitnasnya. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah infrastruktur yang dimiliki oleh negara itu. Kalau logistiknya efisien, maka produktivitasnya akan meningkat. Kemudian tingkat kecanggihan perlengkapan di pabrik-pabrik di tiap negara. Ketika pabriknya itu advance, banyak fasilitas canggih gitu ya, maka produktivitasnya juga akan meningkat. Nah, tadi yang disinggung oleh Mbak Okta sangat menarik tentang hari libur. Saya melihat data gitu ya, hari libur nasional kita tahun ini itu 27. Ini termasuk yang sangat tinggi. Yang lebih tinggi dari kita itu Nepal, 35. Tetapi Sabtu mereka kerja. Jadi kalau kita menghitung libur hari Sabtu plus hari libur nasional, belum lagi ditambah Lebaran, biasanya untuk menghindari kemacetan ditambah libur seminggu 2 minggu, barangkali jumlah libur kita ini termasuk yang paling tinggi. Ada hitungan, kami beberapa ekonom menghitung gitu ya, kalau jumlah libur nasional kita diturunkan ke level Malaysia, yaitu 13 hari dalam setahun, maka pertumbuhan ekonomi kita berpotensi terdongkrak 0,2%. Jadi kalau pemerintah ingin mendongkrak produktivitas, low hanging fruit-nya adalah tentang libur nasional. Kita tahun 2004 itu libur nasionalnya hanya 15. Kita pernah di level yang ideal. Idealnya menurut berbagai studi itu 12. Di bawah 12 produktivitas turun karena karyawan stres dan lain sebagainya, tetapi di atas 12 produktivitas itu mulai menurun. Jadi 12 itu angka ideal. Makanya banyak negara-negara maju hari libur nasionalnya berkisar di 11 hingga 13. Nah, kita 27. Kita pernah 15. Kenapa tidak kita kembali ke 15. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi kita bisa terdongkrak 0,2%. Yang perlu menjadi catatan, Mbak Okta, dengan banyaknya libur nasional ini, selain merepotkan para pengusaha karena dia harus membayar upah lebih tinggi karena dihitung sebagai lembur, ini juga buruk bagi sektor finansial kita. Jadi pasar modal kita, pasar uang kita, di banyak negara mereka buka hampir setiap saat, tetapi di Indonesia ketika libur nasional mereka juga tutup. Jadi ini sebenarnya sangat mengganggu bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Makanya yang Mbak singgung tadi, libur nasional itu sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Dan ini low hanging fruit. Oke, artinya gini Pak, misalnya kalau tadi dikatakan menarik ada idealnya 12 hari, tapi kalau kita berkaca ke Malaysia 13 hari per tahun itu bisa mendongkrak 0,2% perekonomian. Nah tapi ada harga yang harus dibayar nggak sih Pak? Misalnya gini kayak ketika masa libur lebaran kenapa dipanjangkan cuti bersamanya karena untuk mengurai kemacetan dan lain sebagainya. Apakah itu dampaknya akan lebih besar lagi ketika masyarakat bermacet-macetan atau bahkan tidak mudik di masa itu? Seperti apa Pak untuk menghindari macet gitu misalnya? Ya, jadi kalau menghindari kemacetan saat Lebaran dengan memperpanjang libur itu kan bukan solusi substantif, itu solusi ad hoc. Nah, seharusnya yang dicarikan adalah solusi substantif. Bagaimana pengaturan transportasi, bagaimana infrastruktur transportasi dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian kita juga harus ingat, memang ada yang berpandangan libur itu kan membuat masyarakat bisa jalan-jalan, Betul. masyarakat bisa belanja. Itu dengan asumsi kalau masyarakat punya daya beli. Ketika daya belinya turun, ketika daya belinya rendah, liburan ya masyarakat jalan-jalan tapi tidak belanja. Saya ketemu dengan pemilik dua mall besar. Dia mengatakan liburan kemarin itu mallnya ramai, tapi yang belanja sedikit. Karena memang daya beli sedang tergerus. Dan saya melihat ada fenomena begini. Yang kelas menengah, kelas bawah, itu kan tabungannya mengalami penurunan. Daya belinya sedang terkendala. Mereka mungkin jalan-jalan tapi tidak belanja. Bagaimana dengan kelas atas? Ada tren di mana yang kelas atas itu jalan-jalannya ke luar negeri. Jadi libur yang panjang itu justru mendorong capital outflow di satu sisi, gitu. Jadi kembali, yang diperlukan bangsa kita ini bukan waktu untuk belanja, tetapi daya beli supaya ada sesuatu yang bisa dibelanjakan. Oke, nah Pak, ini soal daya beli tadi. Nah, kalau bicara soal daya beli, artinya kita jaga-jaga nih bagaimana tingkat daya beli terhadap kelas menengah terutama. Tapi di satu sisi Pak, bayar parkir naik, asuransi ada co-payment atau tanggung sendiri, banyak beban kelas menengah, ekonomi kita bertumbuh kelas ini, tapi kok kayaknya nggak berpihak nih. Nah, ini gimana nih Pak membacanya? Apakah pemerintah ini harus waspada atau apa yang sebetulnya dibutuhkan supaya kita bisa menjaga daya beli itu tadi, terutama untuk menjaga jangan sampai yang di kelas menengah ini jadi turun kelas gitu. Ya, posisi pemerintah memang sulit karena di satu sisi fiskal kita juga tidak sedang longgar. Kita juga mengalami tekanan fiskal, penerimaan negara trennya turun. Tax ratio itu juga mengalami tren penurunan dan ini sifatnya struktural, sulit untuk dibalik dalam waktu dekat. Sementara sistem harus terus berjalan sehingga iuran, sumbangan, bantuan dari masyarakat pengguna sistem itu juga menjadi semakin penting. Pemerintah memang berusaha memberikan insentif seperti Juni-Juli ini ada 5 paket, kemudian Januari, Februari kemarin. Tetapi kembali, ini sesuatu yang sifatnya temporer dan sifatnya konsumtif. Insentif pemerintah ini harga cenderungan konsumtif. Ketika insentifnya ditarik, daya belinya otomatis drop. Jadi harusnya diarahkan kepada insentif-insentif yang sifatnya lebih sustainable. Oke, insentif dibutuhkan tapi yang jadi catatan adalah yang bisa jangka panjang. Kenapa kalau kita bicara soal tadi bagaimana angka kemiskinan Indonesia kan justru naik, tapi versi Bank Dunia nih Pak, hampir 70%. Nah, tapi di satu sisi BPS datanya beda banget nih sama yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Ada nggak Pak korelasi data kemiskinan ini dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau kita berkaca kok kayaknya yang Bank Dunia besar banget gitu. Ya, di Indonesia tidak terlalu berkorelasi. Kenapa? Karena standar perhitungan kemiskinannya terlalu rendah. Dan angka kemiskinan itu dengan gampang diubah-ubah dengan cara memberi bansos karena angka yang rendah tadi. Nah, memang situasinya agak menarik saat ini, Mbak Okta. Yang pertama, ada dua fenomena. Fenomena pertama, Bank Dunia merevisi perhitungan tingkat kemiskinan, garis kemiskinan. Dari tadinya pakai data purchasing power parity tahun 2017 menjadi purchasing power parity tahun 2021. Dampaknya adalah garis kemiskinan untuk semua segmen naik. Jadi negara ekonomi rendah, lower middle income, upper middle income, itu perhitungan kemiskinannya semua naik. Jadi itu mengalami kenaikan. Nah, pada saat yang bersamaan, Indonesia itu bermigrasi dari ekonomi menengah bawah, sekarang menjadi ekonomi menengah atas. Jadi kalau dua faktor tadi kita gabungkan, garis kemiskinan menurut World Bank dalam 3-4 tahun terakhir ini untuk Indonesia itu naik dari 3,65 US dollar per kapita, 3,65, sekarang menjadi 8,3 US dollar per kapita. Ini purchasing power parity ya. Tentunya kenaikan ini membuat angka kemiskinan kita melejit. Nah, lalu mana yang harus kita pakai? Dunia pasti menggunakan data World Bank. Ini menjadi reference. Kalau kita tidak mengadjust, maka dikhawatirkan angka kita dianggap tidak kredibel. Angka kita terlalu rendah, Mbak Okta. Contohnya, untuk penduduk kota, garis kemiskinannya 615.000 per bulan atau 20.000 sehari. Di Jakarta, dengan 20.000 sehari, itu bagaimana kita bisa survive? Indomie rebus telur saja 12.000.
Indomie rebus tanpa telur 8.000. Jadi memang BPS harus meningkatkan, menyesuaikan garis kemiskinan. Selama garis kemiskinan kita terlalu rendah, angka kita meaningless. Pemerintah bisa dengan mudah menekan jumlah kemiskinan dengan memberikan bansos yang nilainya tidak seberapa. Kalau garis kemiskinan itu disesuaikan menjadi lebih tinggi, bansos menjadi tidak berarti. Maka pemerintah terpaksa untuk melakukan kebijakan yang sifatnya struktural dan substantif untuk mengangkat mereka yang masih miskin. Oke, terakhir Pak Wijayanto, mungkin ini proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi kira-kira berada di berapa, Pak? Saya merasa ini akan berada di 4,6 sampai 4,8%. Karena melihat beberapa faktor ya perkembangan terkini, ini sudah memasukkan prospek trade war yang akhir-akhir ini makin kencang, makin berpengaruh. Oke, berarti memang ada dorongan dari eksternal juga. Tadi tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah ini ada banyak catatan nih Pak. Salah satunya adalah soal tadi terlalu banyak hard fitness, kemudian juga insentif yang dibutuhkan untuk bisa mendongkrak daya beli terutama bagi masyarakat dan juga menjaga supaya kelas menengah tidak turun kelas menjadi kelas bawah begitu. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Okta. Selamat pagi, salam sehat.